Pemirsa, saat ini sidang sedang diskors. Keterangan ahli Sarlito Wirawan sebagai psikolog menganalisa melalui CCTV dan dicocokkan langsung dengan BAP. Sarlito menjelaskan bahwa ia pernah tergabung dalam Perhimpunan Psikolog Indonesia. Sarlito menganalisa dari berbagai sisi, dari terdakwa, pola perilaku, dan juga di sekitar lingkungan ketika peristiwa terjadi di Cafe Oliver pada bulan Januari lalu. Dari pengamatan psikolog ada beberapa hal yang tidak lazim. Ketidaklaziman ini sempat menjadi perdebatan antara kuasa hukum terdakwa Otto Hasibuan dengan ahli yang dihadirkan Sarlito Wirawan. Sarlito menganggap ketidaklaziman tersebut terlihat ketika terdakwa tiba di Cafe Oliver. Di antaranya terdakwa menunjukkan berkeliling di dalam kafe, memesan dahulu kopinya dan menutupi kopi dengan benda lain. Saat ini Majelis Hakim sudah memasuki ruangan persidangan, namun terdakwa Jessica Kumala Wongso masih berada di luar, didampingi oleh kuasa hukumnya Otto Hasibuan. Kita akan simak bersama karena dari jaksa penuntut umum, kemudian Majelis Hakim, dan terdakwa Jessica Kumala Wongso akan segera memasuki ruangan persidangan. Yang sempat menjadi perdebatan adalah persoalan biasa atau tidak biasa yang ditunjukkan oleh terdakwa. Dalam BAP, Sarlito Wirawan mengemukakan berdasarkan kapasitas dan keahliannya bahwa ada perilaku yang dianggap tidak lazim. Bahkan Sarlito memberikan analogi di hadapan majelis hakim. Agenda persidangan hari ini menghadirkan dua ahli. Yang pertama kita sudah mendengarkan ahli kriminolog Roni Niti Baskara yang telah usai sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat yang lalu. Roni Niti Baskara, ahli sebelumnya, menyimpulkan bahwa Jessica termasuk kategori pendendam, narsistik, obsesi posesif yang memiliki potensi melakukan kejahatan melekat pada dirinya, melukai diri sendiri atau orang lain. Bahkan keterangan ahli Roni Niti Baskara menjelaskan dari gestur, dari jarak mata dan alis sudah mencerminkan sikap selektif serta seksama dalam merespon tindakan dan pikiran itu tergambar dari terdakwa Jessica Kumala Wongso. Berdasarkan pengamatan kami di ruang persidangan, sebelumnya dari pihak kerabat, keluarga, ayah dari Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, serta saudari kembarnya, Sandy Salihin, hadir di ruang persidangan, tapi di keterangan saksi kedua ini tidak terlihat ayah maupun keluarga dari Wayan Mirna Salihin. Kita simak bersama jalannya persidangan. Tadi di depan persidangan ini ahli menjelaskan bahwa Jessica itu memilih meja 54. Dari mana ahli dapat mengatakan bahwa Jessica memilih meja 54? Oh, saya dikasih tahu kalau itu. Saya nggak tahu nomor 54 nomor berapa, saya dikasih dalam meja 54 atau di dalam berita acara itu juga ada. Yang kasih tahu penyidik? Penyidik, ya. Itu kan saya nggak tahu, nggak kelihatan. Oh, kalau ahli tidak tahu, saya mau kasih tahu sekarang. Bahwa yang memilih tempat, baik tempat duduk, baik area adalah resepsionis. Oh, bukan, salah, kalau itu salah. Saya nggak tahu nomor 54-nya. Kalau dia memilih tempatnya saya lihat ya. Menurut saya dia milih. Apa yang dapat ahli sampaikan dia memilih? Karena dia memilih tempat yang kan dia keliling dulu tuh, menurut pengamatan saya, ya kan? Lihat dari CCTV kan kelihatan dia survei dulu ke atas, nengok ke kamera itu, dan kemudian dia memilih yang di sebelah sana. Memang ketika dia duduk itu kemudian dari belakang itu tidak bisa dia
kamera tidak menjangkau itu. Jadi itu kesimpulan saya. Oh, kesimpulannya. Ahli tahu nggak fakta di persidangan yaitu Cindy adalah resepsionis yang menerima Jessica waktu datang jam 3 lewat 30 kurang lebih yang untuk memesan bahwa mereka ada untuk pertemuan 4 orang. Kemudian sewaktu Jessica kembali datang, Cindy yang masih menerima selaku resepsionis. Dan keterangan Cindy di depan persidangan ini, Cindy lah yang membawa Jessica ke area itu. Izin yang mulia, ini dan kemudian pernyataannya menyesatkan. Sebentar, saya hanya mau sampaikan fakta di persidangan. Faktanya bukan seperti itu. Karena ahli ini tidak mengetahui. Makanya Sebentar, kasih tunggu fakta sebentar. yang jelas, jangan Tunggu. sesuai versi Anda. Tenang ya. Coba ya. Ini yang punya kewenangan menjawab itu ahli ya. Jadi apakah pertanyaan yang disampaikan oleh penasihat hukum akan dijawab atau tidak itu yang mempunyai kewenangan adalah ahli. Ya. Kami persilakan penasihat hukum. Baik. Kemudian saya mau tanya, apa yang ahli nyatakan bahwa Jessica ini berputar-putar melihat yang di mana itu? Ahli bisa menyimpulkan itu. Saya juga sebenarnya susah karena nggak ada CCTV-nya ya. Tapi beberapa kali diputar di depan persidangan ini, termasuk juga beberapa ahli yang lain. Pada waktu itu kalau saya tidak salah, Ratih juga mengatakan berputar-putar, mengelilingi, tapi tidak dapat dibuktikan yang mana CCTV-nya. Nah, ini yang tadi ahli katakan berputar-putar mencari CCTV yang mana? Saya melihat ya, enggak tahu kalau yang lain ibu bapak, tapi saya melihat bahwa dia berputar, mengelilingi dan melihat ke arah, kan dari kamera kan kelihatan dia menengok ke arah kamera gitu loh. Dan saya tidak tahu Ratih itu yang menunjukkan, dan saya tidak tahu. Dan menurut saya lazim orang itu, ini bukan statistik ini. Jadi orang itu kalau masuk di satu tempat cari restoran kan cari tempat yang paling nyaman untuk dia. Gitu, mesti cari keliling dulu pasti itu. Tidak masalah. Iya, tapi dalam perkara ini Jessica itu tidak dikasih pilihan untuk mencari tempat karena resepsionis lah yang menentukan. Ya itu kan saya nggak tahu itu. Iya, makanya saya kasih tahu. Kemudian Keberatan yang mulia, ini pernyataannya udah menyesatkan. Cindy menyatakan dalam keterangannya Jessica lah meja itu saja. Tidak. Itu kata Cindy. kita nanti Jangan bisa Anda lihat foto. berita acaranya bahwa Cindy lah yang membawa ke area itu. Kemudian ahli di dalam berita acara ahli nomor 17, di sana ada pertanyaan. Saudara pertegas kembali jawaban pada poin 10, jawaban saudara terdahulu, apakah Jessica patut diduga sebagai yang memasukkan racun jenis cyanida ke dalam minuman Ice Vietnam Coffee yang diminum oleh saudara Mirna. Saudara menjawab begini, saya tidak punya pilihan lain daripada pengukuhan jawaban saya pada BAP yang lalu. Karena dalam tayangan CCTV yang saya lihat, Jessica adalah satu-satunya orang yang paling lama berada bersama Ice Vietnam Coffee. Dan selama detik-detik yang krusial, Jessica masih bersama kopi itu. Yang pada detik-detik itu justru sedang melakukan sesuatu tanda kutip terhadap es kopi Vietnam tersebut. Di samping itu terlihat juga bahwa es kopi Vietnam yang dimaksud masih berwarna hitam ketika disajikan. Ini dari mana ahli bisa mengetahui bahwa itu? Dari CCTV. Dari CCTV. Kemudian, tetapi nampak sudah kekuningan pada akhir waktu setelah kejadian. Ya. Ini dari mana? Dari CCTV. Dari CCTV. Ya. Ahli tahu nggak bahwa Ice Vietnam Coffee itu dari keterangan ahli yang terdahulu bahwa ada 6 percobaan yang dilakukan, sehingga ada satu percobaan yang lebih mendekati
yang lebih mendekati apabila patut diduga sianida itu dilakukan pada saat di dalam penguasaan daripada Jessica. Dari hasil percobaan itu bahwa warna daripada kopi yang dimasukin sianida adalah coklat, kopi susu, bukan kuning. Saudara yakin bahwa yang dilihat itu adalah kuning? Saya nggak tahu yakin apa enggak, tapi itu kan yang saya lihat. Yang saya lihat saya tulis atau saya berita acara. Kalau sekarang ditanya lagi lupa saya udah gambarnya. Oh, lupa, Yakin apa enggak nggak tahu. Pokoknya yang saya dalam bicara itu yang saya lihat, sudah gitu aja. Baik. Yang lain-lain saya nggak tahu. Saya bukan ahli kopi. Iya, nggak tahu ya. Kemudian tadi saya sedikit tertarik yang berkeliling-keliling itu. Waduh, berkeliling-keliling ya. Iya, agak menarik, ahli. Di sini sebenarnya ahli bukan mengatakan berkeliling-keliling, tapi mondar-mandir. Mondar-mandir ya. Iya. Yang bagaimana itu yang mondar-mandir? Mondar-mandir itu berbeda ya, keliling-keliling ya. Yang tadi nyampaikan keliling-keliling siapa? Kenapa? Yang bilang keliling-keliling siapa? Saya sendiri. Iya, ahli yang mengatakan Jadi- berkeliling untuk melihat. Karena Oh. pengertian saya kalau berkeliling berarti semua Betul, dikelilingi betul. dan lebih dari sekali karena berkeliling-keliling. Nah, ini Mondar-mandir. kalau di berita acara adalah mondar-mandir. Mondar-mandir yang betul deh. Oh, mondar-mandir yang Ya, betul. yang- Baik. Iya kan saya itu yang betul karena lebih dekat dengan peristiwa saya melihatnya kan. Ya. Sekarang udah lupa saya. Ya. Kemudian yang mondar-mandir ini, mudah-mudahan ahli masih ingat yang mana yang dimaksud mondar-mandir. Apakah dia dari bangku ke toilet ke kasir kemana? Yang mana yang maksud ahli ini Ya mondar-mandir? itu semua mondar-mandir lah. Iya, yang mana? Maksudnya yang mondar-mandir itu yang mana? Kalau mondar-mandir kan nggak cuma satu kan. Mondar, mandir, mondar. Kalau Iya. cuma satu mondar saja namanya bukan mondar-mandir. Ahli, saya sebenarnya sangat mengagumin ahli ini. Tapi dengan kehadirannya hari ini, sebenarnya bagi saya sesuatu yang tanda kutip lagi. Karena seorang ahli dengan tegas mengatakan bahwa SOP Oliver, tapi itu kesimpulan saya. Loh, kok SOP Oliver menjadi kesimpulan ahli? Baru yang kemudian, mondar-mandir. Semua orang mengetahui bahwa mondar-mandir itu yang dilakukan berulang-ulang. Saya hanya mau tahu yang mana yang ahli maksudkan yang mondar-mandir. Apakah dia sudah ke kasir, balik ke bangku, balik ke kasir lagi, balik kemana? Itu yang mau saya tanyakan kepada ahli. Yang dimaksud mondar-mandir itu yang mana? Mondar-mandir itu dari jalan dari satu titik ke titik yang lain, ke A, ke B, dari B ke C, balik lagi ke C, ke A lagi, balik lagi. Saya nggak ingat mondar-mandir titik mana ke titik mana dong. Oh, nggak ingat lagi yang mana Balik lagi mondar-mandir. sudah lama itu. Oh, jadi nggak tahu yang mana mondar-mandirnya ya? Sudah yang mulia? Saya lanjutkan yang mulia. Saya mau nyambung yang nomor 17 tadi saksi. Ini kesimpulan, ya saya bacakan ini ya. Kesimpulan saya, kalau saya kesimpulan saksi. Tidak ada kemungkinan yang memasukkan serbuk cyanida ke dalam cangkir kopi tersebut kecuali Jessica Kumala. Pertanyaan saya, apakah saksi melihat? Ahli, ya, apakah ahli melihat serbuk cyanidanya itu ditunjukkan sama penyidik? Kan coba yang Di TV itu ada nggak masukkan begini? coba kalimat saya apa kalimat saya barusan? Ya, kesimpulan, ya. Kesimpulan. Saya, Ya, titik 2, ya, tidak ada ya, kemungkinan yang ya. memasukkan serbuk cyanida ke dalam cangkir kopi tersebut kecuali Jessica Kumala. Di mana ini ahli lihat? Apakah saya di situ mengatakan bahwa saya melihat, saya menyaksikan? Kan tidak begitu. Ya. Itulah Dari mana itu serbuk cyanida saya tanya? kesimpulan saja karena
memang Tidak ada barangnya tapi disimpulkan. bukan. Lah, Bukan gitu dong. ini ahli nujum berarti. Ya? Bisa lihat, tidak bisa. Itu ahli nujum namanya, tidak lihat barangnya tapi bisa menyimpulkan. Oh gitu ya? Iya, Lucu ya? iya. Oh. Jadi kan gini Pak, Tidak lihat cyanida tapi saya bisa tidak melihat orang, Ya. tidak melihat sesuatu, tapi saya tahu ada di belakang pintu itu ada siapa, kan bisa kan? bisa Pak. Ya, bisa. Besok keluar nomor berapa? Kan Oke. ini ada konteksnya Pak, Lah iya. ada konteksnya. Jadi kalau ada konteksnya juga saya bisa mengatakan begitu. Dalam hal ini, kan, Saya membaca apa? dalam hal ini di dalam kasus itu waktu 51 menit itu tidak ada orang lain gitu di spot itu, ya. Sehingga kalaupun ada sesuatu yang masuk ke dalam situ, tidak ada yang Ya. bisa melakukannya kecuali si pelaku yang pada waktu ada di situ. Kalau ada orang lain yang memasukkan bagaimana? Kenapa? Sebelumnya. Kenapa? Sebelum disajikan kalau ada orang yang memasukkan gimana? Ya bisa aja, tapi itu kan kesimpulan saya waktu itu. Lah. Kesimpulan Ya, saya. ini yang saya klarifikasi, tidak melihat tapi bisa menyimpulkan. Ya bisa dong. Ya, ini nujum namanya Pak. Ya. Bisa aja. Tidak usah melihat tapi bisa menyimpulkan, bisa. Kalau begitu, Mungkinkah ada orang lain yang masukkan sebelum Jessica? saya tidak bisa menduga begitu. Kok kenapa? Kan sama Saya saja. Tidak bisa. Sedugaan saya adalah begitu. Begini ya, saya analogikan. Kalau ada suatu peristiwa, si A memperkosa si B, kan tidak ada yang melihat. Tapi pengadilan bisa menetapkan bahwa si A bersalah. Saya tahu. Bapak tahu nggak teori kausalitas secara hukum? Ya, secara umum juga ada kasus. Teori kausalitas secara hukum. Pernah dengar nggak? Katanya Bapak sering urusan dengan kepolisian. Tentunya tahu. Ya, tapi saya bukan ahli hukum, Pak. Lah, begitu juga saya bukan ahli psikologi, Pak. Saya tanya Bapak. Yang kali itu sama-sama bukan ahli kita, Pak. Mungkin nggak? Iya. Ya, jadi tetap saja kesimpulan saya enggak lari dari situ, tetap. Oh begitu, Pak. Ya. Ya, terima kasih. Ahli ya, sebagaimana